Halo, perkenalkan nama saya Rosine Baho, kelas 2B11, MPM 20050030105 dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini, saya akan membuat video guna memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar matematika yang dibimbing oleh Ibu Siti Zahara, H. Harahap, MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang geometri. Tahukah kamu apa itu geometri? Geometri adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara objek-objek geometri seperti titik, garis, bangun, dan sudut. Geometri merupakan cabang ilmu yang tertua dalam matematika. Banyak ilmuwan zaman dulu yang telah mempelajari ilmu ini, seperti Thales, Pythagoras, dan Euclid. Tiga tokoh yang berpengaruh dalam ilmu geometri dan karyanya telah banyak dikembangkan oleh ilmuwan lainnya. Pada tingkat sekolah dasar, mata pelajaran matematika pada materi geometri ada dua jenis, yaitu geometri bangun datar dan geometri bangun ruang. Geometri bangun datar merupakan sebutan untuk berbagai bangun-bangun dua dimensi. Bangun datar adalah sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus maupun garis lengkung. Sedangkan geometri bangun ruang merupakan bangun matematika yang memiliki isi atau volume. Biasa juga disebut bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. Permukaan bangun itu disebut dengan sisi. Pada materi geometri, bangun datar yang diajarkan pada tingkat SD diantaranya adalah persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Pada setiap bangun datar tersebut mempunyai rumusan dalam menghitung luas dan keliling di setiap bangunnya. Sedangkan materi geometri bangun ruang yang disampaikan diantaranya adalah balok, kubus, prisma, limas, kerucut, tabung, dan bola. Pada setiap bangun ruang tersebut mempunyai rumusan dalam menghitung luas, permukaan, dan volumenya. Pembahasan pada video kali ini yaitu mengenai bangun ruang. Tentu kalian sudah mengetahui mengenai bangun ruang. Bangun ruang merupakan salah satu materi matematika yang dikelompokkan dalam topik geometri. Banyak sekali bentuk bangun ruang. Terdapat bangun ruang dengan bentuk beraturan dan tak beraturan. Untuk lebih memahami mengenai bangun ruang, perhatikan penjelasan berikut ini. Apa yang kamu ketahui mengenai bangun ruang? Bangun ruang merupakan salah satu objek matematika yang mempelajari mengenai bangun tiga dimensi. Bangun tiga dimensi merupakan bangun yang memiliki volume atau isi. Bangun ruang memiliki beraneka ragam bentuk, serta banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bangun ruang memiliki beberapa penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh penerapan bangun ruang dapat kita lihat pada benda-benda yang menyerupai bentuk bangun ruang. Misalnya, bentuk lemari menyerupai bangun balok, bentuk dadu menyerupai bangun kubus, bentuk kaleng menyerupai bangun tabung, bentuk piramida menyerupai bentuk limas, bentuk kelereng menyerupai bentuk bola, bentuk trompet menyerupai bentuk kerucut, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu macam-macam bangun ruang. Bangun ruang memiliki beberapa macam. Berdasarkan bentuknya, bangun ruang dibagi menjadi dua, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar meliputi kubus, balok, prisma, dan limas. Bangun ruang sisi lengkung meliputi tabung, kerucut, dan bola. Selanjutnya akan dibahas mengenai bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar. Telah disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa bangun ruang sisi datar terdiri dari kubus, balok, prisma, dan limas. Pembahasan mengenai bangun ruang sisi datar akan dijelaskan pada bagian ini. Yang pertama yaitu kubus. Perhatikan gambar di bawah ini. Bangun ruang di samping adalah kubus. Kubus merupakan bangun ruang sisi datar yang memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi. Bangun kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Diagonal ruang kubus ada 4 dan bidang diagonal kubus ada 6. Volume kubus yaitu R kali R kali R. Yang kedua yaitu balok. Balok adalah suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4.
di mana pada masing-masing sisinya yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Berbeda halnya dengan kubus, di mana seluruh sisinya kongruen, berbentuk persegi, dan pada balok hanya sisi yang berhadapan yang sama besar. Untuk menghitung volume balok, rumusnya ialah panjang kali lebar dikali tinggi. Pada gambar di atas, terdapat balok yang terdiri dari 6 sisi. Bangun balok memiliki 12 rusuk, 4 diagonal ruang, dan 6 bidang diagonal. Yang ketiga yaitu prisma. Bangun prisma merupakan bangun ruang yang memiliki alas dan tutup. Alas dan tutup prisma merupakan dua bangun segi banyak yang kongruen. Balok dan kubus termasuk dalam prisma dengan alas dan tutup berbentuk segi empat. Volume prisma yaitu luas alas dikali tinggi. Selanjutnya yaitu limas. Secara umum, limas dapat diartikan sebagai salah satu bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh sebuah sisi alas yang berupa segi banyak dan sisi-sisi tegak yang berbentuk segitiga. Salah satu titik sudut dari masing-masing segitiga tersebut bertemu pada satu titik, yaitu titik puncak limas. Pemberian nama pada limas berdasarkan pada bentuk alasnya. Suatu limas yang alasnya berbentuk segitiga disebut dengan limas segitiga. Limas dengan sisi alas berbentuk segi empat diberi nama limas segi empat, dan begitu pula dengan sisi alas yang berbentuk segi banyak lainnya. Pada gambar tersebut, terdapat bangun limas segitiga T, A, B, C, dan bangun limas segi empat yaitu T, A, B, C, dan D. Untuk menghitung volume limas yaitu sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Selanjutnya yaitu bangun ruang sisi lengkung. Beberapa bentuk bangun ruang sisi lengkung yaitu tabung, kerucut, dan bola. Perhatikan penjelasan di bawah ini. Yang pertama yaitu tabung. Pada gambar di samping terdapat bangun tabung. Tabung memiliki 3 sisi dengan alas dan tutup berupa lingkaran. Bangun tabung merupakan satu bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai tutup dan alas yang berbentuk sebuah lingkaran dengan memiliki ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Sifat-sifat tabung antara lain yaitu memiliki 3 buah sisi, 1 persegi panjang, dan 2 lingkaran. Yang kedua tidak memiliki rusuk, yang ketiga tidak memiliki sudut, dan yang keempat tidak memiliki bidang diagonal. Rumus untuk menghitung volume tabung yaitu V kali R dikali T. Kedua yaitu kerucut. Kerucut merupakan salah satu bangun ruang yang memiliki sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang mempunyai irisan dari lingkaran. Rumus untuk menghitung volume kerucut yaitu sepertiga kali V kali R kali T. Sifat kerucut. Terdapat beberapa sifat pada bangun ruang kerucut. Antara lain ialah sebagai berikut. Yang pertama, kerucut memiliki 2 sisi. Yang kedua, kerucut tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, kerucut memiliki 1 titik sudut. Dan yang keempat, jaring-jaring kerucut terdiri dari atas lingkaran serta segitiga. Yang keempat yaitu bola. Bola merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung, atau juga bisa didefinisikan sebagai sebuah bangun ruang berbentuk setengah lingkaran yang diputar mengelilingi garis tengahnya. Volume bola yaitu 4/3 kali V kali R dan dikali R. Sifat-sifat bola yaitu yang pertama, bola memiliki satu sisi serta satu titik pusat. Yang kedua, bola tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, bola tidak memiliki titik sudut. Dan yang keempat, tidak memiliki bidang diagonal. Pada gambar di atas, terdapat bangun bola. Bangun bola memiliki satu sisi. Dalam bangun bola, setiap titik pada permukaan bola memiliki jarak yang sama dengan titik pusat bola yang disebut dengan jari-jari bola. Untuk lebih memahami geometri bangun ruang, saya akan memberikan beberapa contoh soal bangun ruang. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, sebuah balok berukuran panjang 12 cm, lebar 9 cm, dan tinggi 5 cm. Volume balok tersebut adalah. Yang kedua, suatu kubus memiliki ukuran rusuk 12 cm. Volume kubus tersebut adalah. Yang ketiga,
Sebuah kerucut dimasukkan ke dalam tabung sehingga puncak kerucut menyinggung tutup tabung. Jika ukuran alas kerucut dan tabung sama, tentukan perbandingan volume kerucut dengan volume tabung. Dan yang keempat, suatu bola memiliki ukuran jari-jari 3 cm. Jika ukuran jari-jari berbesar menjadi 2 kali jari-jari semula, maka berapa kali volume bola sekarang dari volume bola sebelum diperbesar? Nah, kalian bisa menyesuaikan jawaban kalian dengan jawaban yang saya berikan di bawah ini. Sekian penjelasan saya mengenai materi geometri dan materi geometri bangun ruang. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.